Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang aset tetap. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu perolehan dan penyusutan aset tetap. Nah, sebelum kita membahas aset tetap, kita akan pahami dulu apa itu aset tetap. Nah, aset tetap itu adalah aset yang bersifat jangka panjang yang umur manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi kalau suatu aset yang umur manfaatnya atau dia bisa digunakan lebih dari 1 tahun masa penggunaannya, maka itu dikategorikan sebagai aset tetap. Tapi kalau seandainya aset tersebut masa penggunaannya itu kurang dari 1 tahun, maka dia masuk kategori aset lancar. Contoh dari aset lancar misalkan ATK. ATK itu kan barang habis pakai ya, umur manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka dia masuk ke dalam aset lancar. Nah, aset tetap ini contohnya apa? Misalkan bangunan, gedung, mesin, pabrik, ya, kendaraan. Nah, itu adalah contoh dari aset tetap. Peralatan, meja, kursi, itu juga termasuk contoh dari aset tetap. Nah, ada beberapa karakteristik dari aset tetap. Yang pertama adalah memiliki bentuk fisik atau berwujud. Nah, sebenarnya untuk aset tetap sendiri itu ada dua, ada aset yang berwujud, ada aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, untuk contoh-contoh yang tadi seperti bangunan, gedung, dan lainnya tadi, itu adalah aset yang berwujud. Sedangkan yang tidak berwujudnya atau intangible assetnya itu seperti paten, lisensi, franchise ya. Nah, itu masuk ke dalam kelompok yang intangible asset. Nah, paten itu kan terdiri dari bisa digunakan bertahun-tahun ya. Nah, maka dia masuk ke dalam kelompok aset tetap tapi tidak berwujud. Nah, untuk pembahasan spesifik mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian digunakan untuk kegiatan operasi ya. Jadi aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasionalnya perusahaan, dibeli atau diperoleh untuk kegiatan operasi perusahaan. Misalkan perusahaan membeli mobil untuk antar jemput karyawan atau untuk distribusi barang, maka itu boleh dikategorikan sebagai aset tetap. Tapi kalau seandainya mobil tersebut tujuannya untuk diperjualbelikan dan yang membeli mobil tersebut misalkan adalah perusahaan dealer atau jual beli mobil, maka itu tidak boleh dikategorikan sebagai aset tetap. Jadi dia kategorikannya sebagai inventory bagi perusahaan dealer mobil, karena mobil yang dia perlu mobil yang dibeli tersebut tujuannya untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian kita ketika kita mengeluarkan biaya untuk perolehan suatu aset, maka kita akan melihat atau mengkategorikan atau mengidentifikasi biaya tersebut masuk ke dalam kelompok mana. Nah, kita identifikasinya yang pertama adalah kita akan lihat apakah barang yang dibeli tersebut bersifat jangka panjang atau tidak. Kalau seandainya tidak, berarti kita kategorikan sebagai beban. Tapi kalau seandainya tujuannya adalah jangka panjang, kita lihat lagi, identifikasi lagi, apakah digunakan dalam kegiatan operasi. Kalau seandainya digunakan untuk kegiatan operasi, maka bisa kita kategorikan sebagai aset tetap. Tapi kalau seandainya kita tidak untuk kegiatan operasi, maka bisa kita kategorikan sebagai investasi. Ya, nah misalkan perusahaan membeli gedung nih, ada gedung dibeli oleh perusahaan. Gedung tersebut digunakan untuk kantornya si perusahaan tersebut, maka itu bisa dikategorikan sebagai aset tetap. Tapi kalau seandainya gedung tersebut dibeli untuk disewakan lagi ke pihak lain karena si perusahaan sudah mempunyai gedung sendiri, gedung lain. Nah, ketika dia membeli gedung tersebut, dia sewakan kepada pihak lain, maka kategorinya itu masuk ke dalam investasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah biaya perolehan atau harga perolehan. Ketika kita berbicara aset tetap, maka harga perolehan itu sangat penting. Apa sih yang termasuk ke dalam kelompok harga perolehan? Dan apa itu harga perolehan? Harga perolehan itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset sampai aset tersebut bisa digunakan. Ingat, sampai aset tersebut bisa digunakan. Apa saja contohnya?
Misalkan untuk gedung, ketika dia membangun gedung, dia membutuhkan tenaga arsitek, maka biaya tersebut bisa dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tersebut. Ada honor insinyur, ada biaya asuransi selama pembangunan, kemudian ada bunga pinjaman ya untuk mendanai pembangunan, pajak penjualan, perbaikan, modifikasi, pengurusan izin. Seluruh biaya ini bisa dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Untuk mesin, ada pajak penjualan, ada ongkos kirim, pemasangan, perbaikan, asuransi saat barang dalam perjalanan. Misalkan barangnya itu, mesinnya itu diimpor ya. Nah, karena kalau dari barang dikirim dari luar negeri, itu biasanya kan ada asuransinya tuh untuk pengirimannya. Nah, itu boleh dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Kemudian pemasangan komponen atau instalasi ya, modifikasi, pengujian, dan pengurusan izin. Kemudian selanjutnya untuk tanah itu ada harga pembelian, pajak penjualannya, pengurusan izin, komisi makelar. Kalau seandainya dibeli melalui makelar, berarti komisi yang dikeluarkan untuk makelar. Kemudian biaya kepemilikan tanah ya, biaya-biaya pengurusan dan lainnya, biaya survei, pajak properti. Kemudian kalau seandainya di tanah tersebut ada bangunan bekas yang akan dihancurkan, maka biaya untuk menghancurkan bangunan tersebut itu boleh dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Tapi kalau seandainya ada dari penghancuran itu ada puing-puing yang bisa dijual, nah maka puing-puing tersebut dikurangi untuk harga perolehannya ya. Jadi mengurangi ke dalam biaya perolehannya. Nah, kemudian untuk pengubahan kontur tanah ya, itu juga boleh kapitalisasi sebagai harga perolehan tanah. Kemudian biaya pengembangan tanah, ada pembersihan pohon dan semak-semak, kemudian pagar, kemudian penerangan luar, pengerasan area parkir. Nah, jadi ini adalah biaya yang bisa dikapitalisasi sebagai harga peroleh untuk pengembangan tanah. Nah, kemudian ini ada contoh kasus di sini di mana ABC Department Store ini membeli tanah untuk lapangan parkir di sebelah departemen store-nya. Kemudian tanah tersebut memiliki bangunan tua yang tidak dipakai yang nantinya akan dihancurkan. Harga tanah tersebut sebesar 350 juta, biaya makelarnya 5%, kemudian pengurusan izinnya 15 juta, pajaknya 47.500.000, kemudian biaya penghancuran bangunan tersebut adalah 8 juta. Dan puing-puingnya itu bisa dijual dengan harga 1.500.000. Nah, jadi nanti 1.500.000 ini bisa mengurangi ke harga perolehan ya. Kemudian di tanah tersebut dibuat pagar dan diberi aspal yang mengeluarkan biaya pagar itu 16.500.000, kemudian di aspal 80 juta. Nah, maka harga perolehan untuk tanah parkir tersebut itu bisa dikapitalisasi semua biaya-biaya ini ya. Tuh, jadi sampai area parkir itu bisa digunakan, maka harga yang dikeluarkan itu adalah 533 juta. Nah, jurnalnya itu adalah tanah pada kas. Nah, untuk akunnya ini bisa dimasukkan, masing-masing perusahaan itu berbeda-beda nama akunnya ya, untuk aset tetapnya mereka. Kemudian selanjutnya, PT XYZ mengimpor 1 unit mesin produksi dari Jepang dengan harga 500 juta, kemudian ada biaya asuransi dan ongkos kirim 230 juta. Atas pengurusan impor tersebut, PT XYZ meminta bantuan PT PQR, yang perusahaan ekspor impor ya, untuk membantu pengurusan pembelian barang tersebut. Dengan fee-nya itu adalah 25 juta. Biaya masuk dan pajaknya 135 juta dan biaya instalasi 25 juta. Nah, keseluruhan dari biaya-biaya yang dikeluarkan ini bisa dikapitalisasi sebagai harga perolehan dari mesin tersebut. Apakah biaya handling fee ini bisa dikapitalisasi sebagai harga perolehan? Jawabannya adalah bisa. Karena si PT XYZ ini dia tanpa meminta bantuan ke PT PQR, dia tidak bisa impor mesin tersebut. Jadi dia meminta bantuan kepada PT PQR supaya mesin tersebut bisa dibeli. Jadi bisa dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Sehingga di sini harga perolehan mesin tersebut adalah 915, di mana biaya handling fee-nya ini juga dimasukkan sebagai harga perolehannya.
Nah, jurnalnya itu adalah peralatan pada kas sebesar 915 juta. Kalau seandainya dibayar kas semua ya, bayar tunai semua. Atau mesin pada kas sebesar 915 juta. Nah, selanjutnya kasus berikutnya adalah PT XYZ ini dia membeli mesin produksi sebesar 300 juta. Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin sebesar 5 juta, kemudian pajak sebesar 30 juta. Tapi perusahaan juga membayarkan asuransi sebesar 36 juta untuk waktu 3 tahun. Jadi asuransi ini adalah asuransi pemakaian untuk pemakaiannya, di mana waktunya itu adalah 3 tahun ke depan. Nah, dari kesemua biaya ini, yang bisa kita kapitalisasi sebagai harga perolehan itu adalah nilai harga jual dari mesin tersebut, kemudian ditambah dengan izinnya dan ditambah dengan pajaknya. Apakah biaya asuransi ini boleh dikapitalisasi sebagai harga perolehan? Jawabannya adalah tidak bisa, karena mesin tersebut sudah bisa digunakan walaupun biaya asuransi tidak dikeluarkan, ya. Jadi tanpa ada biaya asuransi pun mesin tersebut sudah bisa digunakan. Jadi biaya yang kita kapitalisasi itu adalah biaya sampai aset tersebut bisa digunakan, yang mana itu terdiri dari harga barang, izin, pajak, ya. Jadi yang kita kapitalisasi sebagai harga perolehan hanya sebesar 335 juta. Kemudian untuk biaya asuransi ini dicatatnya sebagai apa? Kita akan mencatatnya sebagai asuransi dibayar di muka, ya. Asuransi dibayar di muka. Sehingga jurnalnya di sini adalah peralatan asuransi dibayar di muka pada kas, ya. Jadi peralatan 335 juta, asuransi dibayar di muka 36 juta, pada kas sebesar 371 juta. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang bisa meningkatkan nilai aset. Jadi asetnya tersebut bisa meningkat nilainya. Jadi kemudian dan dia juga bisa memperpanjang umur aset. Biaya yang dikeluarkan biasanya cukup signifikan dan dicatat di laporan keuangan kelompok aset tetap. Jadi dia catatnya di dalam penambahan aset, nilai aset. Contohnya di sini adalah biaya perbaikan mesin atau turun mesin pada kendaraan, ya. Misalkan nih perusahaan tersebut mempunyai mobil tersebut umur manfaatnya itu ada tinggal 1 tahun lagi. Ternyata mobil tersebut rusak parah, ya, rusak parah sehingga diperlukan perbaikan besar-besaran. Jadi spare partnya diganti semuanya, kemudian komponen-komponennya banyak yang diganti. Nah, ketika perbaikannya selesai dilakukan, ternyata mesin mobil tersebut bisa digunakan untuk 3 tahun ke depan lagi. Pada awalnya kendaraan tersebut, mobil tersebut digunakan hanya untuk 1 tahun ke depan. Karena setelah diservis, dia bisa digunakan untuk 2 tahun ke depan, untuk 3 tahun ke depan, maka biaya untuk pengeluaran untuk menservis mobil tersebut, untuk perbaikan mobil tersebut bisa dikapitalisasi sebagai penambahan nilai aset, bisa menambahkan nilai aset. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mesin tersebut dimasukkan ke dalam penambahan nilai aset sehingga muncul di laporan posisi keuangan. Sedangkan revenue expenditure itu adalah pengeluaran yang manfaatnya itu dapat dirasakan hanya pada saat periode berjalan, ya. Dia tidak meningkatkan nilai aset ataupun tidak memperpanjang umur manfaat. Jadi nilai asetnya tidak bertambah atau tidak memperpanjang umur manfaatnya. Dicatatnya di laporan laba rugi. Nah, karena nilai asetnya tidak bertambah ataupun memperpanjang umur manfaat, maka dicatatnya sebagai beban, ya. Beban dan dicatat di laporan laba rugi. Contohnya adalah biaya servis bulanan, biaya penggantian oli. Jadi mobil kalau dia diservis bulanan atau diganti olinya, maka dia masuknya ke dalam biaya pemeliharaan atau beban pemeliharaan, beban maintenance, dan munculnya di laporan laba rugi. Nah, ini adalah contoh kasusnya.
PT XYZ melakukan renovasi gudang untuk memperluas gudang penyimpanan barang jadi. Biaya yang dikeluarkan untuk perluasan gudang tersebut adalah sebesar 150 juta. Nah, berarti kan nilai gudangnya atau gudangnya itu semakin luas ya. Berarti kan ada penambahan nilai atas gudang tersebut kan, aset tersebut. Jadi gudangnya jadi lebih luas. Maka ini boleh dikapitalisasi sebagai atau boleh dicatat sebagai capital expenditure. Jadi penambahan nilai modal atau pengeluaran modal ya, penambahan nilai aset. Nah, jurnalnya itu adalah bangunan atau gedung pada kas sebesar 150 juta. Nah, bangunan atau gedung ini kan masuk ke dalam kelompok aset tetap. Dicatatnya di laporan posisi keuangan kelompok aset ya. Nah, sedangkan untuk revenue expenditure contohnya itu adalah PT XYZ melakukan pengecatan pabrik dan gudang karena sudah kusam dan mengupas. Biaya yang dikeluarkan untuk pengecatan pabrik dan gudang tersebut adalah sebesar 50 juta. Ya. Jadi gudangnya itu udah kusam, udah jelek, jadi dicat lagi supaya lebih menarik dan biayanya itu menghabiskan adalah 50 juta. Ada penambahan nggak ke umur manfaat asetnya? Tidak. Ya, ada ke nilai asetnya juga tidak, hanya mempercantik tampilan dari gudang dan kantornya tersebut ya. Maka biaya pengecatan ini masuknya ke dalam revenue expenditure. Jadi jurnalnya itu di sini adalah biaya pemeliharaan gedung pada kas sebesar 50 juta. Jadi terlihat perbedaannya ya antara capital expenditure dengan revenue expenditure. Kemudian selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Ya, apa sih penyusutan aset tetap? Penyusutan aset tetap itu adalah nilai yang hilang ya, nilai yang misalkan mobil ketika di tahun pertama itu mobil tersebut dibeli dengan harga misalkan 200 juta. Kemudian setelah setahun dipakai, mobil tersebut nilainya menjadi harganya itu diperkirakan menjadi 160 juta. Nah, selisihnya tadi 200 juta dikurangi dengan 160 juta, itulah yang dikatakan dengan nilai penyusutan. Jadi kondisi aset ketika dia dibeli dengan kondisi aset setelah dia digunakan itu akan selalu menurun ya. Nah, untuk kelompok aset tetap yang mengalami penyusutan itu dikecualikan maksudnya seluruh aset tetap itu mengalami penyusutan ya, mengalami penurunan nilai kecuali untuk tanah. Tanah itu biasanya semakin lama justru malah harganya semakin naik. Jadi di tanah itu tidak ada penyusutan. Tapi kalau bangunan, gedung, mesin itu mengalami penyusutan. Ya. Jadi apa saja faktor yang menentukan penyusutan? Ya, beban penyusutan. Yang pertama adalah harga awal, ya, harga perolehan. Yang kedua adalah umur manfaat yang diharapkan. Ketiga adalah nilai residu. Nilai residu itu adalah nilai sisa. Misalkan nih, mobil umur manfaatnya 10 tahun ya, dibeli dengan harga 200 juta. Ketika setelah 10 tahun dipakai, kira-kira nih mobil tersebut bisa dijual dengan harga berapa ya, sisanya itu berapa, misalkan 10 juta, berarti nilai residunya mobil tersebut adalah 10 juta. Nah, jadi harga perolehan dikurangi dengan nilai residu itu namanya adalah biaya yang dapat disusutkan. Biaya yang dapat disusutkan kemudian nanti berhubungan dengan umur manfaat ya. Diperhitungkan berapa umur manfaatnya, kemudian sehingga dapatlah nanti beban penyusutan ya. Selanjutnya metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap itu ada 3. Yang pertama adalah metode garis lurus, metode unit produksi, dan metode saldo menurun ganda. Kita bahas yang pertama dulu, metode garis lurus. Ya. Metode garis lurus di sini kita langsung diilustrasikan, di mana di sini PT ABC memberi peralatan seharga 28 juta dengan nilai residu 4 juta dan perkiraan umur manfaat 4 tahun. Hitunglah beban penyusutan per tahun atas aset tersebut. Nah, jadi dalam metode garis lurus itu perhitungannya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Jadi penyusutannya itu 28 juta dikurangi dengan 4 juta, kemudian dibagi 4 tahun. Sehingga nilai penyusutannya itu adalah 6 juta per tahun. Nah, dalam metode garis lurus ini bisa juga dibuatkan dengan persentase. Ya,
Kalau seandainya umur manfaatnya itu adalah 4 tahun, maka persentase penyusutannya itu adalah 25%, ya. Jadi kalau tadi biaya yang dapat disusutkannya itu adalah 24 juta, berarti 25% dari 4 juta itu adalah 6 juta. Berarti nilai penyusutan per tahunnya adalah 6 juta. Ya. 5 tahun itu adalah 20%, 8 tahun adalah 12,5%. Jadi berapa tahun penyusutannya itu dibagi 100% dibagi dengan umur manfaat. Nah, kita hitung kita lanjutkan. Di sini kalau kita buatkan tabelnya untuk penyusutan garis lurus, itu di sini nilainya kelihatan seperti ini. Jadi setiap tahun, setiap periode nilai penyusutannya itu sama, ya. Jadi tahun 1 6 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 6 juta, ya. Nilai akhirnya itu nilai buku akhir itu adalah sebesar nilai residu. Nilai buku itu adalah nilai aset harga perolehannya dikurangi dengan penyusutannya, ya, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Itulah yang menjadi nilai buku. Tuh, jadi setelah tahun kedua aset tersebut nilainya bukan lagi 28 juta, tapi adalah 16 juta. Tahun ketiga, akhir tahun ketiga adalah 10 juta. Akhir tahun keempat itu sebesar nilai residunya. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi mencatat penyusutan tahunannya itu adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, bagaimana kalau seandainya pembelian aset tersebut terjadi di pertengahan tahun atau pertengahan bulan atau sistemnya parsial, ya. Nah, kita asumsikan pada tanggal 12 September 2018 PT ABC membeli peralatan seharga 28 juta dengan nilai residu 4 juta dengan perkiraan umur manfaat selama 4 tahun. Hitunglah beban penyusutan per tahun atas aset tersebut. Maka di tahun 2018 penyusutannya itu adalah penyusutan parsial. Jadi kalau aset tersebut dibeli sebelum tanggal 15, maka aset tersebut dihitung penyusutannya pada bulan berjalan. Tapi kalau seandainya dia beli setelah tanggal 15, maka dihitung pada periode berikutnya. Jadi karena dia beli di sini tanggal 12 September, artinya untuk bulan September penyusutannya itu dihitung, ya. Tapi kalau seandainya dibeli tanggal 16 September, maka perhitungan untuk penyusutan bulan September tidak dihitung, tapi dimulai di bulan Oktober. Nah, di tahun 2018 dia akan menghitung penyusutannya itu adalah 4/12 kali 6 juta. Tadi kan penyusutannya per tahunnya adalah 6 juta, ya. Karena di tahun 2018 ini hanya 4 bulan, yaitu September sampai Desember, maka hanya 4/12 dikali 6 juta. Jadi penyusutannya adalah 2 juta, dengan akumulasi penyusutannya 2 juta, nilai bukunya 26 juta. Di tahun 2019 baru penyusutan penuh 1 tahun. Tahun 2019, 2020, 2021. Kemudian di tahun 2022, karena umur manfaatnya 4 tahun, berarti berakhirnya itu adalah di Agustus 2022. Berarti hanya selama 8 bulan. Berarti 8/12 kali 6 juta, yaitu 4 juta. Sehingga di akhir Agustus di tahun 2022, maka nilai buku dari aset tersebut sama dengan nilai residunya, yaitu 24 juta. Nah, inilah cara perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian selanjutnya adalah metode unit produksi. Metode unit produksi ini biasanya banyak digunakan untuk penyusutan mesin-mesin yang kinerjanya itu berdasarkan jumlah unit atau jam kerja. Nah, contohnya bisa juga digunakan oleh untuk perhitungan penyusutan pesawat, ya, pesawat terbang, ya. Nah, biasanya penyusutannya dihitung berdasarkan jumlah jam terbangnya. Nah, kita ilustrasikan di sini. PT ABC membeli peralatan seharga 28 juta dengan nilai residu 4 juta dan mampu memproduksi 4 juta unit. Ingat, di sini bukan lagi umur manfaatnya yang diperhatikan, tapi adalah jumlah produksinya. Berarti itu 4 juta unit. Hitunglah beban penyusutan per tahun atas aset tersebut. Nah, berarti kita akan hitung dulu berapa penyusutan per unitnya, bukan lagi penyusutan per tahunnya, tapi penyusutan per unitnya.
Berarti 28 juta dikurangi dengan 4 juta, kemudian dibagi dengan 4 juta. Jadi penyusutan per unitnya itu adalah 6 ya. Jadi penyusutan per unitnya itu di sini dapatnya adalah 6. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, asumsikan pada tanggal 12 September PT ABC ini membeli peralatan tersebut dengan harga 28 juta, masih soal yang sama ya. Nah, di sini pada bulan September dia mampu memproduksi sebanyak 1.500, Oktober 2.700, November 2.600, dan Desember 3.000 unit. Hitunglah beban penyusutan pada tahun 2018 atas aset tersebut. Maka karena kita menghitungnya berdasarkan unit, berarti perhitungannya di sini adalah pada bulan September jumlah produksinya itu adalah 1.500, maka beban penyusutannya itu adalah 9.000, yaitu 1.500 dikali 6 ya, 1.500 dikali 6 dapatlah 9.000. Kemudian pada bulan Oktober 2.700, kemudian dikali 6 sehingga dapatlah 16.200. Kemudian di bulan November sebanyak 2.600 sebesar 15.600, akumulasi penyusutannya jadi 40.800, dan di bulan Desember itu sebanyak 3.000 sehingga penyusutannya 18.000. Nah, nanti sampai di akhir masa pemakaiannya nilai buku dari aset tersebut adalah 4 juta ya, gitu. Selanjutnya metode saldo menurun ganda. Nah, tahapan dalam perhitungan penyusutannya ini adalah yang pertama menentukan persentase garis lurus dengan menggunakan umur manfaat. Ya, tadi kan persentase waktu menyusun perhitungan penyusutan metode garis lurus kan tadi ada persentasenya ya. Nah, jadi kita hitung dulu persentasenya tersebut. Jadi kalau 4 tahun tadi 25%, 2 tahun 5 tahun tadi adalah 20%. Kemudian 8 tahun itu 12,5%. Nah, setelah dapat persentase garis lurusnya, maka untuk perhitungan saldo menurun ganda itu tarif garis lurus tersebut kita kali 2 ya, dikalikan 2, barulah dihitung berapa beban penyusutannya. Nah, dalam perhitungan metode saldo menurun ganda ini nilai residu tidak diperhitungkan. Jadi yang memperhitungkan nilai residu itu adalah metode garis lurus dan metode unit produksi. Kita ilustrasikan. Nah, ini di sini ini kita ilustrasinya diabaikan ya, asumsikan pada tanggal 14 September. Jadi kita hitungnya per tahun aja ya. Jadi PT ABC membeli peralatan seharga 28 juta dengan nilai residu 4 juta dengan perkiraan umur manfaat itu adalah 4 tahun. Hitunglah beban penyusutan atas aset tersebut menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, ini tahun pertama, karena yang 12 September tadi diabaikan, maka kita langsung menghitung ke tahun pertama. Tahun pertama harga perolehnya tadi kan 28 juta. Akumulasi awalnya belum ada, nilai buku awal tahunnya 28 juta. Ya, karena di sini nilai residu diabaikan, maka kita langsung mengkalikan tarif saldo menurun gandanya dengan harga perolehannya. Ya, 50% kali 28 juta yaitu sebesar 14 juta. Jadi penyusutan tahun pertama itu adalah 14 juta dengan nilai buku akhir tahunnya itu adalah 14 juta juga. Kemudian tahun kedua nilai bukunya itu adalah 14 juta dikalikan dengan 50% sehingga penyusutannya itu adalah 7 juta. Tahun ketiga nilai bukunya itu adalah 7 juta ya, karena sudah mengalami penyusutan sebesar 21 juta, maka 50% dari 7 juta itu kan harusnya adalah 3.500.000. Nah, jadi nilai residu itu diperhitungkannya hanya di akhir penyusutan, bukan di awal perhitungan penyusutan ya. Nah, karena nilai residunya itu harus 4 juta, maka untuk tahun ketiga penyusutannya itu nilainya hanya sebesar 3 juta. Jadi besarnya nilai penyusutan itu adalah nilai buku dikurangi dengan nilai residu ya. Tuh. Jadi nilai buku akhir tahun itu dikurangi dengan nilai buku akhir tahun itu sama dengan nilai residu untuk tahun terakhirnya ya. Tuh, jadi
Oh, untuk menghitung nilai penyusutannya, saya ralat itu adalah nilai buku awal tahun dikurangi dengan nilai buku akhir tahun atau nilai residunya. Itulah yang menjadi penyusutan di akhir periodenya. Ya, jadi di sini bukan 3.500.000 tapi nilainya adalah 3 juta. Nah, kemudian di tahun keempatnya karena nilainya itu sudah tidak bisa lagi disusutkan, ya berarti nilai penyusutan di tahun keempatnya adalah 0. Nilai buku akhir tahunnya tetap sebesar 4 juta. Ya. Nah, inilah yang menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi kalau kita lihat di sini nilai penyusutannya itu semakin lama semakin kecil. Di awal-awal beban penyusutannya 14 juta, kemudian turun menjadi 7 juta, kemudian turun jadi 3 juta. Ya. Nah, kalau kita bandingkan metode penyusutan tersebut, kalau metode garis lurus, penyusutan tiap periodenya itu sama, ya. Kemudian dia memperhitungkan nilai residu. Jadi tadi menghitung dikurangi dulu nilai residunya di awal ya. Kemudian tiap tahun nilai penyusutannya sama. Harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi umur manfaat. Itulah yang menjadi penyusutannya, nilai penyusutannya. Kemudian metode unit produksi. Metode unit produksi penyusutan tiap periodenya berbeda berdasarkan jumlah produksi, ya. Berdasarkan jumlah produksinya. Tadi bulan September berapa penyusutannya, berapa unit produksinya, September, Oktober ya. Jadi bukan lagi berdasarkan umur manfaat. Kemudian dia juga memperhitungkan nilai residu sama halnya dengan metode garis lurus. Kemudian penyusutannya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan jumlah unit produksi. Kemudian saldo menurun ganda. Penyusutannya tiap periodenya itu berbeda ya, semakin kecil. Jadi kalau tahun pertama tadi di contoh soalnya itu adalah 14 juta, tahun kedua 7 juta. Jadi semakin lama semakin kecil. Dan dia tidak memperhitungkan nilai residu untuk perhitungan beban penyusutannya. Jadi nilai residu itu hanya sebagai nilai buku di akhir periode. Ya, nilai periodenya. Kemudian harga perhitungannya itu penyusutannya itu adalah harga perolehan langsung dikali tarif menurun ganda. Nah, penyusutan di tahun akhir itu sama dengan nilai buku dikurangi dengan nilai residunya, ya. Itulah yang menjadi beban penyusutannya di tahun akhir, ya. Jadi nilai buku dikurangi dengan nilai residu itu yang menjadi beban penyusutan di tahun akhirnya. Oke, teman-teman mahasiswa, ini dulu materi kita untuk tentang aset tetap. Untuk materi tentang pelepasan aset tetap dan aset tidak berwujud atau intangible asset atau aset sumber daya alam, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa, selamat belajar semuanya.